saya ada dengar satu cerita kejadian Bu di Riyadh. Jadi ada seorang laki-laki tinggal di Riyadh, orang soleh, orang baik bener orangnya, orang istiqomah ibadah, orang mampu juga. Satu hari malam pertama Ramadan 2 tahun lalu malam pertama Ramadan ngimpiin Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau orang soleh kan ada tuh Bu yang kayak gitu ya Bu ya, ngimpi Nabi gitu. Dalam mimpinya Nabi ngomong kayak begini sama dia nih, roh ila Taif, kata Nabi Muhammad, pergilah kamu ke Taif, cari orang namanya Fulan bin Fulan al-Fulani, sebutin namanya sama Nabi Muhammad, kemudian dibilangin bawa dia pergi umroh. Itu kan spesifik banget perintahnya Nabi sama dia. Ibu-ibu juga sekalian, besoknya dia bangun bingung gitu, ya ampun ini PR ya, seneng ngimpi Nabi tapi dikasih PR gitu kan, jalan ini gimana nih. Dia pergi sama gurunya, dia bilang, Syekh saya ngimpi begini. Kata Syekhnya, kamu harus jalanin karena itu amanat berarti dari Nabi Muhammad. Boleh gak Syekh saya kasih uangnya aja, saya umrohin orang lain? Gak boleh. Boleh gak saya cari orangnya, habis ketemu dia yang suruh pergi sendiri buat umroh? Gak boleh. Kamu harus cari orangnya, bawa orangnya pergi umroh karena itu amanatnya Nabi. Dia pun pergi hari itu juga, hari pertama Ramadan, pergi ke Taif, naik mobil tuh Bu, cukup jauh ya. Nyampe di Taif, cari-cari orangnya. Ibu, dia pikir yang namanya orang diperintahin sama Nabi buat pergi umroh, kan pantas-pantasnya orang soleh ya Bu ya, orang baik ya Bu ya, tapi miskin kan begitu barangkali. Ini enggak Bu, orangnya itu adalah seorang polisi. Ibu-ibu saudaraku sekalian, polisi punya anak udah besar-besar anaknya, dia begitu masuk dia bilang sama sama anak-anaknya tersebut, saya mau cari bapak kamu, udah ditunjukin sama orang-orang rumahnya, dia bilang saya mau cari bapak kamu. Anak-anaknya kayak berasa keberatan gitu, kayak ngapain nyari bapak gitu. Dia bilang saya ada perlu penting, pokoknya perlu banget sama bapak kamu. Akhirnya tuh cari aja tuh di belakang. Ibu-ibu sekalian, si bapak ini Bu yang Nabi Muhammad nyuruh suruh bawa orang ini pergi umroh nih, orangnya lagi mabok, bulan puasa mabok, botol minuman keras lagi teler. Dia bilang, nih bapak kamu nih? Iya, katanya si anak-anaknya. Ini kayak begini nih hari ini aja? Enggak, emang kerjaannya kayak begitu. Dari sejak kapan? Wah, dari muda. Dari muda emang kayak begitu kerjaannya. Dia bilang kalau siang kerja jadi polisi, kalau malam mabok. Sholat kagak, puasa boro-boro, ngerja apaan nggak ada. Pernah pergi haji, boro-boro pergi haji. Ya kayak gitu tuh kerjaannya. Alkoholik, tukang minum. Semakin tua semakin tambah parah. Tapi saya dapat amanat nih buat umrohin bapak kamu nih. Ya terserah Pak, kalau bapak mau jalanin ya silakan aja. Akhirnya diminta tolong sama anak-anaknya. Si bapak ini Bu lagi mabok kayak begitu dimandiin. Habis dimandiin pakein baju umroh, pakein baju ihram, dibawa deh tuh, masukin ke mobil, di jalan pergi ihram. Rada-rada teler gitu. Bapaknya kayak nggak sadar gitu. Sampai di tengah jalan kayak baru bangun gitu, baru sadar. Terus dia bilang, ini saya mau kemana nih? Katanya si bapak ini nih. Dia bilang, bapak mau pergi umroh. Ngakak dia Bu. Umroh? Ngapain saya? Dia bilang, iya kamu mau saya umrohin. Kamu siapa? Dia bilang, saya gak kenal sama kamu, saya juga gak tahu sama bapak nih, tapi tadi malam saya bermimpi Nabi Muhammad alaihissalam. Dia bilang, dalam mimpi saya Nabi suruh buat nyari bapak kemudian saya umrohin. Wah, Masya Allah, dia bilang, Allah baiknya sama saya, Nabi Muhammad baiknya sama saya, kenapa saya? Dia kayak aneh gitu, kenapa saya, dia bilang. Tapi akhirnya dia pergi umroh. Ibu-ibu sekalian, masuk ke Masjidil Haram, umroh, tawaf, sa'i, gunting rambut, habis itu sholat. Pas lagi sholat Bu, habis saya umroh itu meninggal dunia lagi sujud, nggak bangun. Masya Allah.
Ini orang hidupnya minum minuman keras, tapi waktu mau meninggal dunia, Nabi orang didatengin Nabi dari Riyadh, dari negeri yang jauh, buat berangkatin dia pergi umroh. Habis kelar umroh, di akhir hidupnya lagi sholat di Masjidil Haram meninggal dunia. Masya Allah, bener kan? Allah tuh ya Bu ya. Ini pasti nih Bu, ada amal kebaikan dia yang diterima sama Allah. Apa nih amal kebaikannya? Si laki-laki itu balik lagi karena penasaran, pergi ke Taif. Ngasih kabar sama anaknya, bapak kalian meninggal di Masjidil Haram, disolatin di sana, dikuburkan di sana, kuburkan di Mekah. Wah, anaknya girang, alhamdulillah. Terus nanya dia bilang, bapak kalian tuh apa amal ibadah yang diterima sama Allah kok sampai bikin dia matinya bagus bener gitu? Kan katanya orang sebagaimana dia hidup seperti itu dia meninggal. Nah ini kan kayak nggak pas ya Bu ya, hidupnya mabok-mabokan, matinya di Masjidil Haram lagi sholat. Padahal seumur hidup sholat kagak. Masya Allah. Akhirnya kemudian dia bilang, apa yang dikerjain bapak kalian? Nggak tahu, kata anak-anaknya. Yang kita tahu bapak kita emang tukang mabok. Tanya sama supir, barangkali ada yang tahu. Jadi supirnya Bu suka bawa dia gitu, pagi-pagi berangkat kerja, pulang kerja gitu. Kata supirnya, nggak tahu juga saya. Dia emang nggak banyak ngomong orangnya. Kalau pagi-pagi minta dianterin kerja, habis itu saya kemudian belanja ke pasar. Dia bilang, sebagian saya taruh di rumah, sebagian saya taruh di rumahnya ada keluarga di sana. Dia bilang, sebagiannya lagi nanti dia yang bawain. Dia bilang kalau sore-sore si bapak itu taruh di rumahnya orang itu, sama taruh di rumahnya dia. Emang siapa yang di rumah sana itu? Nggak tahu saya, katanya supirnya. Pokoknya tiap hari dia ada kasihin makanan ke rumah orang tersebut. Lauk gitu, kayak ayam sama buat makanan gitu, buat makanan mereka tiap hari. Akhirnya Bu karena penasaran, yaudah deh kamu tunjukin sama saya rumahnya di mana. Tunjukin rumahnya di situ. Masuk nih orang ini nih yang dari Riyadh ini, Syah ini. Dia nanya kemudian, dia bilang, kalian tahu nggak sama yang biasa bawain kalian? Oh iya, bapak itu baik banget. Dia bilang, itu siapanya kalian? Bukan siapa-siapa. Kalian nih kenapa? Dia bilang, kami nih anak yatim. Jadi itu Bu rupanya keluarga yatim. Selama bertahun-tahun makanannya dikasih sama si polisi ini. Tiap hari makanan, berasnya, ininya, apanya segala macam. Orang ini Bu sholat enggak, ibadah enggak, mabok-mabokan. Cuman punya amal ibadah satu itu doang, yaitu selalu memberi makan. Berapa lama dia ngasih kalian nih, udah berapa lama, berapa bulan, berapa kali gitu. Tiap hari dia bilang, berapa lama? 10 tahun lebih. Ibu-ibu sekalian, amal ibadah tuh Bu, asalkan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bikin kita kemudian waktu meninggal dunia diterima sama Allah. Gitu. Nah, kalau kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala waktu kita meninggal dunia, udah tuh enak, bakalannya senang terus-terusan. Masya Allah, Masya Allah.